Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Beradaban. Pada episode 18 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Samuel alaihissalam, Nabi dari Bani Israel yang melalui perantaranya lahirlah untuk pertama kalinya kerajaan Israel kuno yang menandai babak baru eksistensi bangsa Israel. Nabi Samuel tidak termasuk dalam daftar nama 25 nabi dan rasul yang namanya tertera dalam kitab suci Al-Quran. Nama Nabi Samuel tertera dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Samuel. Dalam khasanah Islam, Nabi Samuel alaihissalam termasuk dalam jajaran Nabi Allah yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi kisah kenabiannya disebutkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Samuel diantaranya tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 248. Sebagaimana sering disebutkan oleh para ulama bahwa ada sekitar 124.000 jumlah para nabi, dan di antara mereka itu ada sekitar 315 para rasul. Namun hanya 25 yang diceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 78, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Hal ini berarti, pertama, ada sejumlah nabi yang Allah sebutkan namanya secara jelas dalam Al-Quran. Ada 25 nabi yang masuk kategori ini. Kaum muslimin pada umumnya sudah sangat mengenal 25 nama nabi dan rasul Allah ini. Kedua, ada sejumlah nabi yang Allah singgung kisahnya dalam Al-Quran, tetapi tidak disebutkan namanya secara jelas. Yang masuk kategori ini seperti Nabi Samuel, Nabi Khidir, Nabi Uzair, dan lain-lain. Ketiga, ada nabi yang tidak Allah ceritakan dan tidak pula Allah singgung dalam Al-Quran, tetapi diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Syed, Nabi Yusa, Nabi Samson, dan lain-lain. Keempat, ada juga kisah orang suci yang Allah ceritakan, baik disebut namanya secara jelas atau tidak disebutkan. Namun para ulama masih berdebat apakah mereka termasuk kategori nabi atau bukan. Misalnya yang masuk kategori ini adalah nama-nama seperti Zulkarnain, Luqman, dan Maryam. Ada juga kisah Habib An-Najjar dalam surat Yasin yang tidak disebut namanya secara jelas. Kelima, ada nabi-nabi yang Allah dan Rasulnya tidak ceritakan, tapi disebutkan dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Misalnya, di Iskandariah Mesir terdapat masjid dan makam Nabi Daniel, atau Nabi Hizkil atau Yehezkiel, dan lain-lain. Sebagaimana sudah pernah kami bahas dalam episode 16 tentang Nabi Yusha bin Nun, bahwa sesudah berhasil memasuki Baitul Maqdis, setelah sebelumnya tersesat dan tertahan selama 40 tahun di Padang Tih, Bani Israel memasuki masa kesukuan. Masa kesukuan ini berlangsung sampai Tolut atau Saul dari suku Benyamin diangkat sebagai raja pertama kerajaan Israel untuk seluruh kabilah Bani Israel atas perintah Allah kepada Nabi Samuel. John Lott dalam Ancient States and Empires menuliskan bahwa masa kesukuan dan hakim ini berlangsung sekitar 300-an tahun lebih. Ahli sejarah menuliskan masa kesukuan dan hakim ini antara tahun 1405 sampai 1025 sebelum Masehi. Lebih lanjut, John Lott menuliskan, periode ini adalah periode penaklukan dan kekacauan. Meskipun kepemimpinan ada di tangan hakim yang keras dalam hal teokrasi, tapi kaum Bani Israel tidak bisa lepas dari penyembahan terhadap berhala.
Mereka bebas melakukan penyembahan dan pemujaan terhadap dewa-dewa Fenisia dan Moab. Dikarenakan kepemimpinan yang lemah di pusat, maka timbullah perselisihan antar suku Bani Israel, saling cemburu, dan terjadi pelanggaran massal atas ketentuan hukum yang ditetapkan para hakim. Dalam kondisi banyak perselisihan, saling cemburu dan pelanggaran terhadap hukum inilah, kemudian akhirnya bangsa Bani Israel dapat ditaklukkan dan ditundukkan oleh bangsa Filistin. Saat itu, Bani Israel dipimpin oleh seorang hakim agung bernama Eli, yang sangat bagus memerankan diri sebagai imam besar Bani Israel. Sayangnya, putra-putra Eli menimbulkan aib dan skandal korupsi. John Lott kembali menuliskan, perilaku penuh aib dan perilaku skandal koruptif putra-putra Eli ini melahirkan ketidakpercayaan Bani Israel terhadap imam besar mereka, sehingga mereka terpecah, dan akhirnya mampu ditundukkan oleh seteru abadinya, yaitu bangsa Filistin. Bani Israel benar-benar dalam kehinaan dan kesengsaraan, serta kemiskinan berat selama dalam masa pendudukan bangsa Filistin selama 40 tahun. Bahkan benda yang paling dikeramatkan oleh Bani Israel, yaitu tabut suci pun, berhasil direbut dan dikuasai oleh bangsa Filistin. Hal ini menjadikan Bani Israel lebih terpuruk lagi. Pada masa kepemimpinan imam besar Eli yang berpusat di Shilo inilah, Samuel dilahirkan dan tumbuh besar hingga dewasa. Nama Samuel dalam bahasa Ibrani berarti Allah mendengarkan doaku. Ibunya yang bernama Hana sudah lama tidak punya anak. Saat pergi mempersembahkan kurban di Shilo, memohon kepada Allah agar dikaruniai anak dan bernazar, anaknya tersebut akan menjadi abdi di rumah Allah. Setelah Hana benar-benar hamil dan melahirkan seorang putra, dia menamainya Samuel. Setelah usai disapi, Hana menyerahkan Samuel menjadi abdi di rumah Allah di Shilo dan dirawat dalam pengawasan Eli, imam besar di Shilo. Samuel tumbuh menjadi pribadi yang disukai Allah dan masyarakat dalam bimbingan imam besar Eli. Samuel secara tekun menjadi abdi Allah sejak masih belia. Kedua orang tuanya hanya mengunjunginya setahun sekali setiap ibadah kurban tahunan. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir mengutip dari kitab Samuel menuliskan bahwa suatu malam saat Samuel tertidur di dekat tabut perjanjian di dalam kemah suci, Samuel bangun karena mendengar suara memanggilnya. Samuel terbangun ketakutan, dikiranya Eli sang guru yang memanggil. "Apa guru memanggil saya?" Karena tidak ingin membuatnya ketakutan, suara tersebut mengatakan, "Ya, tidurlah." Dan Samuel pun tidur kembali. Samuel menghampiri Eli yang disangka telah memanggilnya, tapi Eli mengatakan kalau dia tidak memanggil. Kejadian tersebut terulang sampai 3 kali, dan Eli kemudian sadar bahwa itu adalah panggilan Allah melalui Jibril utusannya. Eli meminta Samuel tidur kembali, tetapi jika terdengar panggilan kembali, Eli meminta agar Samuel mengatakan, "Bicaralah wahai Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel mematuhi Eli, dan saat terdengar panggilan kembali, Samuel mengatakan seperti yang diperintahkan. Jibril kemudian menyatakan bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat terhadap bangsa Israel, dan Allah mengutusmu Samuel menjadi nabi kepada kaummu Bani Israel. Allah kisahkan hal tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Mayoritas mufasir menyebutkan bahwa nabi kaum yang dimaksud dalam kisah ini adalah Samuel, meskipun tidak disebutkan namanya oleh Allah dengan jelas. Ini adalah masa yang penting dalam sejarah Israel.
Selama 20 tahun setelah pertempuran fatal di Afek, seluruh negeri berada di bawah penindasan bangsa Filistin. Selama tahun-tahun ini, Samuel menjadi kekuatan spiritual di negeri itu. Dengan semangat yang tak kenal lelah, ia berkeliling kemana-mana untuk menegur, mengecam rakyat, berusaha membangkitkan rasa berdosa mereka, dan mengajak mereka untuk bertaubat. Dan usahanya berhasil, sehingga seluruh bangsa Israel menyesal kepada Tuhan. Mereka berpuasa dan berdoa, dan di bawah bimbingan Samuel mempersiapkan diri untuk perang besar melawan bangsa Filistin. Dalam kondisi inilah, kemudian pemuka-pemuka suku-suku Bani Israel memohon kepada Allah melalui Nabi Samuel agar diutus seorang raja untuk memimpin Bani Israel melawan penindasan bangsa Filistin, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Baqarah tersebut. Nabi Samuel awalnya menyaksikan kesungguhan Bani Israel untuk berperang di jalan Allah, sebagaimana sikap mereka terhadap Nabi Musa saat diminta berperang melawan bangsa Kan'an untuk memasuki Baitul Maqdis. Tetapi kemudian pemuka-pemuka Bani Israel meyakinkan Nabi Samuel bahwa tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk berperang bersama raja mereka setelah terusir dari negeri mereka dan ditindas. Akan tetapi, apa yang pernah disangsikan oleh Nabi Samuel terjadi pada Bani Israel saat raja yang ditunjuk oleh Allah tidak seperti yang mereka harapkan semula, dan mereka pun enggan untuk berperang dengan raja yang mereka inginkan sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 247, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut sebagai rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Tolut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" Nabi menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." Saat kemudian Nabi Samuel menyampaikan bahwa raja yang ditunjuk oleh Allah memimpin bangsa Israel adalah Tolut atau Saul, pemuka-pemuka Bani Israel beramai-ramai menolaknya karena tidak seperti yang mereka inginkan. Tolut dianggap oleh pemuka Bani Israel tidak mewakili suku terhormat yang layak menjadi raja, dan bukanlah dari kalangan orang kaya yang memiliki banyak harta. Mereka merasa lebih berhak menjadi raja daripada Tolut atau Saul yang dipilihkan oleh Allah. Tolut adalah berasal dari suku Benyamin, suku yang dianggap paling lemah di antara suku-suku Bani Israel. Sa'labi menuliskan nasabnya adalah Tolut bin Qais bin Afyal bin Saru bin Afi bin Unais bin Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Tolut dikenal sebagai seorang petani. Ikrimah dan As-Suddi menuliskan bahwa Tolut adalah seorang pembuat minuman, sedangkan Wahab bin Munabih menegaskan bahwa Tolut berprofesi sebagai tukang samak kulit. Karena berasal dari suku yang dianggap terlemah dan miskin itulah, akhirnya Bani Israel menolak Tolut sebagai raja. Padahal Allah sudah pilihkan pemimpin terbaik bagi Bani Israel yang memiliki kekuatan ilmu dan fisik untuk melawan penindasan bangsa Filistin. Para mufasir menyebutkan bahwa kelebihan ilmu yang Allah maksudkan dalam Al-Quran kepada Tolut adalah kemahiran Tolut dalam ilmu peperangan. Adapun kelebihan fisik yang dimaksudkan bahwa wajah Tolut yang tampan dan badannya yang tegap dan kuat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 248 Allah berfirman, "Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya adalah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang yang beriman." Nabi Samuel menegaskan bahwa tanda kebenaran dari kerajaan Tolut adalah kembalinya tabut suci kepada mereka, dan mereka Bani Israel akan diberikan kemenangan. Maka ketika Tolut membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya,
maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika Tolut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Disinilah kemudian atas petunjuk Allah, Tolut menguji pasukannya saat melewati sebuah sungai. Mereka dilarang untuk mengambil air di sungai tersebut, kecuali hanya sedikit, seteguk saja dan tidak lebih. Tetapi seperti biasanya, pasukan Tolut, yaitu Bani Israel, tidak mengindahkan perintah rajanya, dan mereka beramai-ramai meminum air sungai secara berlebihan, kecuali hanya sedikit saja yang taat dengan seruan Tolut. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, kami para sahabat Muhammad SAW saling membicarakan bahwa jumlah pasukan Badar sama dengan jumlah pasukan Tolut yang ikut menyeberangi sungai bersamanya. Dan saat sudah melewati sungai serta berhadapan dengan pasukan musuh, mayoritas pasukan Tolut sudah merasa kelelahan dan tidak sanggup berperang menghadapi Jalut dan pasukannya yang kejam. Akan tetapi, sekelompok prajurit yang beriman kokoh tetap maju berperang bersama Tolut dengan keyakinan penuh bahwa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 250, "Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.' Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam." Maka atas izin Allah, pasukan kecil yang beriman kepada Allah dan taat kepada perintah rajanya yang beriman, akhirnya memenangkan pertempuran melawan pasukan Jalut atau Goliat yang mengakhiri masa penindasan terhadap Bani Israel. Para sejarawan meyakini bahwa pertempuran ini terjadi sekitar tahun 1095 sebelum Masehi dan mengakhiri 40 tahun penindasan oleh Filistin. Kemenangan atas Filistin ini menyebabkan periode damai yang panjang di Israel. Selama itu, Samuel melakukan tugas sebagai hakim, berjalan berkeliling bertahun-tahun ke seluruh pelosok negeri Bani Israel. Samuel menyelenggarakan ibadah secara teratur di Shilo, di mana ia mendirikan tempat peribadatan. Nabi Samuel juga mengumpulkan orang-orang muda dan mendirikan sekolah untuk para nabi. Sekolah-sekolah nabi kemudian juga didirikan di Gibea, Bethel, Gilgal, dan Jericho, memberikan pengaruh penting bagi karakter dan sejarah bangsa dalam memelihara agama murni di tengah pertumbuhan kesesatan. Mereka terus ada sampai Israel masuk ke dalam masa kerajaan. Sisa hidup Nabi Samuel dihabiskan di kota Rama, dan hanya dalam peristiwa khusus muncul kembali di depan umum, membawa firman Allah untuk Tolut, raja pertama Bani Israel. Nabi Samuel meninggal di kota Rama. Menurut tradisi Yahudi, tanggal kematiannya adalah 28 Iyar dan diperkirakan meninggal pada usia 80 tahun. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Menurut sejarawan Yahudi Romawi abad ke-1 Masehi, yaitu Flavius Josephus, yang hidup antara tahun 37 sampai 100 Masehi, Samuel memimpin dan menjadi hakim atas orang Israel sendirian setelah kematian Imam Besar Eli selama 12 tahun, kemudian 18 tahun lamanya bersama-sama dengan Raja Tolut. Makam Nabi Samuel secara tradisi ada di kota yang dikenal dengan nama Nabi Samuel atau Nabi Samuel, yang terletak di Mispa dekat Benyamin, di mana Samuel diangkat menjadi pemimpin Israel.
Sampai sekarang, ada Masjid Nabi Samuel di kota Rama yang dibangun di atas bekas benteng zaman Perang Salib, di mana diyakini makam Nabi Samuel ada di dalam bangunan Mameluke. Wallahu a'lam bishawab.